Hai, biar aku lebih semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi di materi gerak pada benda. Tapi untuk pertemuan kali ini materi terakhir dari bab ini ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi terakhir pada bab gerak pada benda. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Kalau kalian pernah dengar ada sebuah cerita seorang ilmuwan sedang duduk beristirahat pada siang hari di bawah pohon apel. Kemudian lagi enak-enak istirahat gitu kan, lagi enak-enak nyender. Tiba-tiba ada buah apel yang jatuh ke kepalanya. Kalau kita pasti udah pada ngeluh ya, lagi capek-capek terus diganggu gitu kan. Nah, tapi dia memperhatikan dari dumbelnya dia memperhatikan, kenapa sih kok buah apel harus jatuh ke kepala saya ya? Kenapa nggak jatuhnya ke samping? Kenapa nggak jatuhnya ke atas? Kenapa nggak jatuh ke tempat lain? Kenapa harus ke kepala saya gitu kan? Kemudian dia memperhatikan lagi, ya dia melihat kejadian yang ada di sekitarnya. Dia melihat semua benda, apapun yang dilempar pasti akan jatuh ke bawah. Dia melompat, jatuhnya ke bawah. Kemudian ada sesuatu yang dari atas jatuh, kemudian jatuhnya pasti ke bawah. Nah, kemudian akhirnya dari sini dia berpikir, dia menganalisis dari semua kejadian tersebut, dia lebih banyak memperhatikan dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, di sini akhirnya dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang ada di dalam bumi kita, sehingga kita pasti akan tertarik ke dalamnya, ke atasnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata di bumi itu ada namanya sebuah tarikan dari inti bumi, ya, yang kita sebut dengan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Disinilah seorang ilmuwan tersebut menemukan hukum gaya gravitasi dari hasil pemikirannya. Nah, ilmuwan tersebut bernama Sir Isaac Newton. Dia adalah seorang ilmuwan Inggris ya, yang menemukan sebuah hukum namanya adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton ini adalah hukum gaya gravitasi dan diberi nama atas dasar penemunya ya, karena penemunya adalah Newton. Nah, maka hukum gravitasi disebut juga dengan hukum Newton. Dari sini hukum Newton terbagi menjadi 3. Ada hukum Newton pertama, yaitu tentang insersia atau kelembaman ya, bukan lembab, kelembaman. Kemudian hukum Newton yang kedua, yaitu adalah tentang percepatan. Dan hukum Newton yang ketiga, yaitu tentang hukum aksi reaksi. Oke, dari sini ayo kita belajar tentang hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama yaitu tentang insersia atau hukum kelembaman ya. Harap perhatikan materi PowerPoint-nya. Nah, di sini hukum insersia atau hukum kelembaman dia berbunyi bila resultan gaya-gaya yang bekerja. Jadi resultan gaya itu sebuah benda diberikan gaya ya. Gayanya bisa satu atau banyak ya. Jadi kayak misalnya kalau tali, terus buat tali, kemudian mereka main tarik tambang, kan satu tim bisa 5 orang gitu kan. Berarti kalau 2 tim, nah berarti kan satu tali tarik oleh 10 orang. Nah, berarti 10 orang itulah gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Bendanya adalah tali. Gitu ya. Jadi gayanya banyak. Nah, di sini pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Maka benda itu akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Jadi contohnya misalnya di belakang ibu ada lemari. Ya. Nah, kemudian ibu udah capek banget nih, ibu udah sekuat tenaga ngedorong. Ternyata tidak ada perubahan dari lemarinya, dia tidak bergerak sama sekali. Nah, jadi meskipun ibu sudah memberikan gaya dorong sekuat apapun, sebesar apapun, tapi kalau tidak ada gerak dari lemari ini, maka disebut gayanya adalah 0. Kenapa? Karena bendanya tetap dalam keadaan diam. Contohnya lagi adalah kalau kita ngerem ya, misalnya kita lagi naik motor kemudian tiba-tiba ngerem, badan kita tadinya nyantai begini kemudian keplanting ke depan kemudian balik lagi ke belakang.
Berarti kan kita kembali ke keadaan semula kan, ke tempat semula. Nah, ini berarti gayanya sama dengan 0. Jadi kalau hasil perkalian dari gaya hasilnya adalah 0, berarti gaya tersebut atau benda tersebut adalah diam. Meskipun kita udah capek ngasih tarikan atau dorongan, tapi kalau gayanya adalah 0, maka bendanya tidak bergerak sama sekali. Oke. Contohnya lagi misalnya tembok. Ya. Tembok di sini misalnya beratnya adalah 100 kg. Berat ya. Nah, berarti kan massa kan? Kemudian percepatannya. Nah, ibu sudah dorong tembok, ternyata tadi tidak bergerak. Berarti kan kalau tidak bergerak, bendanya diam kan? Kalau bendanya diam, percepatannya 0. Kan rumusnya gaya adalah, kita udah pelajari ya sebelumnya, F sama dengan M kali A. Nah, walaupun ya tembok ini memiliki massa yang sangat berat, tapi kalau dikalikan 0, jadi kan massanya 100 kg. Percepatannya 0. Rumusnya F sama dengan M kali A. Berarti kan 100 dikali 0. Berapapun dikalikan 0, hasilnya adalah tetap 0. Artinya F-nya 0, gayanya 0. Kalau gayanya 0 berarti bendanya tidak bergerak atau tetap dalam keadaan diam. Oke? Paham ya? Maka di sini hukum Newton yang pertama atau hukum inersia atau kelembaman itu dapat kita simpulkan bahwa F sama dengan 0 atau benda dalam keadaan diam atau kembali ke keadaan semula atau bergerak lurus beraturan secara konstan. Oke, bagaimana? Mudah kan? Mudah dipahami? Baik, kita swipe up ke hukum Newton yang kedua. Nah, hukum Newton kedua ini sebenarnya adalah penjabaran dari rumus F sama dengan M kali A. Makanya, hukum Newton yang kedua ini disebut juga dengan hukum percepatan benda. Hukum ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Nah, di sini sebenarnya bunyi dari hukum percepatan benda, hukum Newton kedua ini sebenarnya adalah penjabaran dari rumus. Coba kita cek. Percepatan, simbolnya adalah A kecil, sama dengan sebuah benda berbanding lurus sama dengan gaya yang bekerja. Gaya adalah F pada benda itu dan berbanding terbalik, dibagi. Kalau berbanding terbalik berarti dibagi ya. Kalau sejajar itu dikali. Dengan massa benda itu, M. Nah, berarti kan tadi A sama dengan F dibagi M. Dengan kata lain, rumusnya adalah A sama dengan F dibagi M. Sebenarnya itu adalah rumus penjabaran dari F sama dengan M kali A. Sama saja. Ya, kalau F sama dengan M kali A, yang ditanya adalah F. Kalau A sama dengan F dibagi M, berarti yang ditanya adalah A. Ya. Sebenarnya satu rumus, tapi dia bisa menjadi beberapa bentuk. Ya. Tergantung apa yang ditanya. Jadi kalau di sini hukum Newton yang kedua ya pasti kalau ada gaya yang bekerja pada suatu benda, nah benda ini pasti akan bergerak. Kalau dia bergerak pasti dia memiliki percepatan. Oke. Swipe up. Kita ke hukum yang terakhir yaitu hukum Newton ketiga yaitu tentang hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi ini adalah ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua. Nah, benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Kita tahu dari gaya resultan bahwa gaya itu memiliki arah. Kalau dia arahnya positif berarti dia sejajar, ya arahnya sama. Tapi kalau misalnya dia berlawanan berarti dia negatif, ya. Kalau berlawanan berarti satu ke kanan, satu ke kiri atau satu ke depan, satunya ke belakang, gitu ya. Jadi hukum gaya aksi reaksi ini, jadi contohnya misalnya ada dayung, ya, ada dayung sama perahu, berarti ada dua benda kan. Nah, orang ngedayung perahu pengen perahunya maju ke depan, ya kan? Tapi ngedayungnya kemana? Apakah ke depan? Ngedayungnya pasti ke belakang kan? Nah, perahunya jalan ke depan. Artinya apa? Di sini kebalikannya, ngedayungnya ke belakang, ya, tapi perahunya jalan ke depan. Cuman angkanya sama besar. Jadi misalnya pada saat ngedayung kita mengeluarkan gaya sebesar 50 Newton, ya kan? Berarti perahu maju ya itu sebesar min 50 Newton. Kenapa min 50 Newton? Karena tadi ya dia itu berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti negatif. Tapi kok sama-sama 50?
Ya, karena hukum gaya aksi reaksi antara benda yang pertama dan benda yang kedua, dia memiliki besar gaya yang sama. Contohnya lagi kalau kita berenang. Kalau kita berenang kan begini ya. Tangannya ke belakang, kepalanya maju ke depan. Ya kan? Nah, artinya sama. Tangannya ke belakang, kepalanya ke depan, ke atas. Ya kan? Berarti dengan kata lain dia berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti itu adalah hukum gaya aksi reaksi. Oke? Gampang kan? Ya, jadi intinya hukum Newton itu ditemukan atau diperkasai dari seorang ilmuwan ya yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, untuk kita menghormati atas pemikiran dan penemuannya ini, maka hukum gaya gravitasi diberi nama dari namanya, yaitu hukum Newton. Nah, hukum Newton ini dibagi menjadi 3. Ada hukum Newton pertama, yaitu insersia atau kelembaman, dengan kesimpulannya adalah F sama dengan 0. Kemudian adalah hukum percepatan benda, ya, dengan kesimpulannya adalah A sama dengan F dibagi M. Dan hukum Newton yang ketiga adalah tentang hukum gaya aksi reaksi, dengan kesimpulannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Oke? Baik, selanjutnya kita masuk ke materi perhitungan. Tolong diperhatikan, akan ada 8 soal perhitungan ya, yang semuanya ini soal yang bentuknya berbeda. Nah, Ibu akan beri contohnya dulu sebelum kita masuk ke latihan. Oke? Yuk, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke contoh-contoh soal ya dari bab gerak pada benda ini. Di sini ada soal yang pertama. Jadi rumah Bu Ana sejajar dengan RU, namun harus melalui beberapa belokan. Kita bisa sambil gambar sketsanya ya. Dari rumah Bu Ana ya. Di sini rumah Ibu, dia harus berjalan dulu ke arah utara sejauh 50 meter ya, sejauh 50 meter. Bisa kita tulis di sini 50 meter. Kemudian lalu berbelok ke arah timur sejauh 80 meter. Berbelok ke arah timur sejauh 80 meter. Dan belok lagi ke arah selatan sejauh 50 meter. Belok ke arah selatan sejauh 50 meter. Nah, barulah Bu Ana sampai ke gedung utama RU. Yang ditanya adalah berapakah jarak dan perpindahan yang dilalui Bu Ana untuk sampai ke RU. Nah, di sini kalau misalnya jarak ya, ingat kalau jarak itu dia memperhatikan arah ya. Berarti tadi arahnya ke utara dulu 50 meter. Kemudian belok ke timur ya sejauh 80 meter. Kemudian berbelok lagi ke arah selatan sejauh 50 meter. Kita totalkan 50 tambah 80, 130, 130 ditambah 50 berarti jadi 180 meter. Ya. Sedangkan untuk perpindahannya di sini lihat Bu Ana sama RU. Kalau perpindahan itu tidak memperhatikan arah. Jadi langsung aja tarik garis dari RU ke Bu Ana atau sebaliknya. Nah, di sini akan membentuk, kita lihat bentuknya ini membentuk persegi panjang. Yang mana persegi panjang antara sisi hadapannya itu sama. Ya, jadi atas sama bawah sama, kemudian samping ya kanan kiri itu sama. Nah, maka kalau atasnya 80 meter, bawahnya juga 80 meter. Dengan kata lain, perpindahannya adalah 80 meter. Oke, baik. Mudah kan? Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Setiap sholat duha, murid RU selalu melaksanakannya di Masjid An-Nur. Dari RU, murid-murid harus berjalan dulu ke utara sejauh 80 meter. Berarti di sini kita bisa gambar dulu ya. Di sini dari RU harus berjalan ke sejauh 80 meter. Ini dari RU.
Kemudian dia berbelok ke kiri sejauh 60 meter. Berbelok ke kiri sejauh 60 meter. Nyampelah ke masjid. Ya, sampai ke masjid. Nah, yang ditanya adalah berapakah jarak dan perpindahan yang harus ditempuh murid dari RU hingga ke masjid. Kalau untuk menghitung jarak, ya itu sama aja ya, memperhatikan arah. Berarti dari RU ya, dia harus berjalan ke utara 80 meter, kemudian berbelok ke kiri sejauh 60 meter. Kita total berarti 80 tambah 60 jadi 140 meter. Kemudian perpindahannya. Kalau perpindahan tadi tanpa memperhatikan arah, jadi kita tarik garis ya dari RU ke masjid. Nah, di sini dia membentuk yang namanya segitiga. Kalau misalnya seperti ini ada sisi miringnya ya, berarti dia harus menggunakan rumus Pitagoras. Kalau yang garisnya ke atas berarti ini adalah Y, garisnya nyamping ya, ini adalah X. Nah, sisi miringnya ini adalah R. Oke, kita hitung pakai rumus perpindahan ya. Di sini rumus Pitagorasnya ya. Jadi kalau perpindahan itu tergantung ya dia bentuknya apa lurus aja atau bentuknya kayak seperti tadi persegi panjang atau segitiga ya. Jadi tergantung polanya. Oke. Kita hitung pakai rumus Pitagoras. Rumusnya itu adalah R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, di sini sama dengan X-nya itu tadi adalah 60 meter. Berarti 60 pangkat 2 ditambah Y-nya itu adalah 80. Berarti 80 pangkat 2. Sama dengan, ya ini masih kita nyari R pangkat 2 ya, tapi yang dicari R saja. Nah, di sini 60 pangkat 2 itu artinya 60 kali 60. Ya, 6 kali 6 berarti 36. Nah, 0 pangkat 2 berarti 0 ada 2. 1, 2. Ditambah sama 80 pangkat 2 berarti 80 kali 80. Cara gampangnya 8 kali 8. 64. 0 pangkat 2 berarti 0-nya juga ada 2 kan? Berarti 0-nya ada 2. Nah, dari sini kita tambah 36 tambah 64 hasilnya 100 kan? Kemudian 0-nya sama-sama 2 berarti tambah 0-nya 2. Jadinya 10.000. Cuman masalahnya di sini masih R pangkat 2. Sedangkan yang dicari hanya R saja. Ya, maka pangkat 2-nya kalau mau kita hilangkan, nah di sini jadi akar. Akar 10.000 ya, ini biar nggak bingung, Ibu tambahin R pangkat 2. Akar dari 10.000 ya, itu adalah 100. Karena 100 kali 100 itu adalah 10.000. Jadi, perpindahannya adalah 100 meter. Oke, selesai. Baiklah, kita sudah masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada soal, pada weekend, Cika ingin pergi ke Gramedia Kalibata Plaza yang dari rumahnya berjarak 1 km. Setelah itu, sebelum pulang ke rumah, Cika ingin mampir ke Kalibata City yang jaraknya 800 meter dari rumahnya. Diketahui letak Kalibata Plaza dan Kalibata City itu sejajar. Maka, berapakah besar jarak dan perpindahan yang ditempuh Cika dari rumah hingga ke Kalibata City? Nah, di sini kita bisa gambar sketsanya, ya. Jadi di sini dari sini rumahnya Cika, ya. Ini rumahnya Cika. Dia ingin ke Kalibata Plaza. Ya, jaraknya itu adalah 1 km. 1 km itu kalau ke meter, kita ubah ke meter ya. Berarti harus melewati kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ya, berarti 3 ya.
Tadi kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti 3. Karena dia turun berarti dikali 1000. 1 kali 1000 hasilnya adalah 1000. Berarti jarak dari rumah Cika sampai ke Kalibata itu adalah 1000 meter. Nah, kemudian tadi kan katanya Cika habis dari ke Kalibata Plaza. Ini kita tandain A ya, habis itu dia ke tempat B. Nah, dia mau mampir dulu nih sebelumnya ke Kalibata City sebelum dia pulang. Nah, Cika, kalau dari rumah Cika ke Kalibata City itu jaraknya 800 meter. Berarti kan belum nyampe ke Kalibata Plaza kan? Karena Kalibata Plaza 1000 meter. Sedangkan Kalibata City lebih dekat, itu cuma 800 meter. Berarti hitungannya sebelah sini. Ya, 800 meter. Ini adalah Kalibata City, tempat yang ke C. Artinya, kalau dari rumah Cika ke Kalibata City 800 meter, berarti dari Kalibata City ke Kalibata Plaza itu adalah 200 meter. Ya, berarti ini kita tandain aja. Sini 800 meter. Ya. Nah, lalu ditanya, berapakah besar jarak dan perpindahan yang ditempuh Cika dari rumah hingga ke Kalibata City? Ya, jadi kalau dari rumahnya, ingat kalau jarak itu memperhatikan arah. Tadi dia kemana dulu? Cika ke Kalibata Plaza dulu kan? Kalibata Plaza itu sejauh 1000 meter. Nah, kemudian dari Kalibata Plaza dia ke Kalibata City tempat terakhir, yaitu berarti sejauh 200 meter, berarti tambah 200. Hasilnya adalah 1200 meter. Nah, kemudian untuk perpindahannya, ya. Nah, ini kan tanpa memperhatikan arah. Lihat aja, awalnya Cika di mana? Di rumah kan? Kemudian terakhirnya di mana? Di Kalibata City. Ya udah, berarti perpindahannya adalah 800 meter. Selesai. Ini adalah bentuk soal yang ketiga. Selanjutnya adalah tentang gaya resultan. Ingat, gaya resultan ini adalah karena gaya adalah dia besaran vektor, dia itu memiliki arah. Ya, jadi kalau ingat kalau arahnya ke atas sama dia arahnya ke kanan berarti ditambah. Kalau arahnya ke kiri dan ke bawah berarti dikurang. Ingat, arahnya itu bergantung tanda panahnya, bukan letaknya di mana ya, berdasarkan arah panahnya. Oke? Nah, kita mau dari mana? Kita tandain aja, boleh ya, yang mana aja. Ini F1, yang ini boleh sebagai F2. Kemudian ini F3, ini F4, kemudian ini F5. Jadi gaya resultan itu memang tidak punya rumus ya. Dia itu hanya berdasarkan posisinya di mana. Ingat, kalau ke atas sama arahnya ke kanan berarti ditambah. Kalau dia ke kiri dan ke bawah berarti dikurang, ya. Oke. Nah, kemudian baru kita tulis rumus FR-nya. Jadi, FR sama dengan gaya resultan sama dengan, nah ini kan ada 5. Kita tulis aja dulu. F1, F2, F3, F4, F5. Ya. Nah, kita lihat F1 arahnya ke atas, berarti ditambah kan? Aman. F2 arahnya ke kiri, berarti dikurang. Kemudian F3 arahnya juga ke kiri, berarti dikurang. F4 arahnya ke kanan, berarti ditambah. F5 arahnya ke bawah, berarti dikurang, ya. Nah, di sini baru kita masukin angkanya tadi. F1 30 dikurang 20. Kemudian dikurang 40 ditambah 40 dikurang 15. Barulah kita kurang. Ini sebenarnya kan dikurang 40 ditambah 40. Utangnya 40, bayar 40, berarti habis 0. Nggak usah kita jumlahkan lagi, ya. Gampang kan? 30 dikurang 20, berarti 10. Nah, 10 dikurang 15, berarti kan min 5. Nah, min 5 Newton.
Nah, tadi kan Ibu tanya, kalau minima itu kan arahnya kemana? Kalau min berarti arahnya antara ke kiri sama ke bawah kan? Nah, arahnya terus kemana? Pilih salah satu. Nah, caranya gimana? Lihat yang terbesar. Ya, coba ke kiri. Ke kiri itu ada dua nih. 20 sama 40, berarti jadi 60. Yang ke bawah cuma satu, yaitu 15. Ya kan? Nah, gedean siapa? Ke kiri kan? Ya, besaran ke kiri. Artinya, arahnya minima Newton tapi ke kiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ini semua benda ini dikasih 5 gaya, ditarik seperti ini dengan kekuatan yang beda-beda besarnya tapi seperti ini, nah maka dia yang menang adalah ke arah kiri. Oke. Baiklah, kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Nah, di sini soalnya adalah seorang pelari menyelesaikan jarak 1,8 km dalam waktu 10 menit. Kelajuan pelari tersebut sebesar berapa meter per second? Oke. Ya, ini masih gerak benda yang awal perhitungannya. Kita tulis. Jadi kalau kamu mau menyelesaikan soal hitungan, paling mudah adalah tulis dulu apa saja yang diketahui, nanti baru menentukan rumusnya. Ya, itu akan lebih mudah. Nah, di sini ada jarak 1,8 km. Jarak itu simbolnya adalah S ya. S sama dengan 1,8 km. Nah, dalam waktu 10 menit. Waktu berarti T kecil. Ya, T kecil sama dengan 10 menit. Yang ditanya adalah berapa besar kelajuan. Ya, tadi sini ada jarak, ada waktu, ya, kemudian ada kelajuan, ya. Berarti yang tanya V. Kelajuan sama kecepatan sama aja ya. Nah, oke. Kamu harus ingat, di sini kan nyatanya meter per second kan satuannya digunakan. Nah, maka ini semuanya harus diubah dulu. Kilometer harus diubah ke meter ya. Menit harus diubah ke detik. Oke. 1,8 kilometer tadi ke meter, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti dikali 1000. Nah, 10 menit dikali 1 menit ke detik berarti 60 detik ya. Kita kali. Ini cara ngitungnya gini. Di belakang koma itu ada berapa angka? 1 kan? Ya, ini ada 0 banyak. Bisa kita coret. Berarti komanya hilang. Jadi 18 dikali 100. Jadinya 1800 meter. Nah, kemudian yang menitnya 10 kali 60. 600 second. Sudah, kita masuk ke rumus kecepatan. V sama dengan S dibagi T. S-nya adalah 1800 meter dibagi 600 second. 0 coret 2 karena dibagi 18 bagi 6, 3. Berarti 3 meter per second. Sudah sama ya satuannya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Andi mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 54 km per jam selama 2 jam. Jarak yang ditempuh Andi itu sejauh berapa meter? Ya. Di sini ada pertama kelajuan ya 54 km per jam. Ingat kelajuan sama kecepatan sama aja. Ya, itu adalah V sama dengan tadi 54 km per jam. Kemudian selama 2 jam. 2 jam itu berarti waktu ya. T sama dengan 2 jam. Nah, untuk kasus di sini Ibu nggak ubah dulu biar lebih mudah dan nggak capek ngitungnya. Karena dia sama-sama pakai jam kan satuannya. Ya udah Ibu biarkan saja dulu. Nanti pasti akhir baru Ibu ubah.
ya, tapi di sini yang ditanya jarak S. Nah, kan rumusnya kan dari rumus V sama dengan S dibagi T kan. Nah, cuman kalau ini kan yang ditanya V. Tapi sekarang yang ditanya adalah S. Sama kayak V, kalau yang ditanya V berarti dia harus sendiri. Ingat ini pembatas nih, sama dengan itu pembatas kamar. Jadi ibaratnya setiap yang ditanya, kalau diinterogasi harus sendiri kan. Nah, karena V yang lagi ditanya, maka dia harus sendiri. Sedangkan S temannya sekamar sama T. Oke? Nah, karena sekarang yang mau ditanya adalah S, berarti S yang harus sendiri. Berarti siapa yang pindah? Yang T. T-nya pindah. Karena dia kan mau ditanya. Berarti T-nya pindah. Tadinya dibagi, pindah jadi dikali. Jadi kan V dikali T sama dengan S. Gitu ya. Kita kalau sama dengan mah boleh sama dengan, berarti kan boleh dibalik ya. Jadi S sama dengan V kali T. V-nya 54 km per jam. Kemudian dikali 2 jam. Nah, ini jam coret karena atas sama bawah dibagi kan. Nah, kalau ini dikali 54 kali 2 berarti jadi 108 km. Cuman yang ditanya bukan kilometer, yang ditanya adalah meter kan. Nah, makanya di sini sama dari kilometer ke meter dikali 1000. Ya, hasilnya adalah 108.000 meter. Oke. Diperhatikan baik-baik. Mudah kan? Semua mudah kalau terbiasa. Oke, perhatikan baik-baik. Ini soalnya percepatannya satuannya agak harus diubah ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Sebuah mobil yang diam diberi percepatan selama 4 second sehingga kecepatannya menjadi 36 km per jam. Percepatan yang diterima mobil itu sebesar berapa meter per second persegi ya. Diketahui tadi ada percepatan waktu dulu 4 second ya. Di sini ada T sebesar 4 second. Kemudian kecepatannya menjadi 36 km per jam. Oke, berarti ini adalah V. Jadi 36 km per jam. Yang ditanya adalah berapa percepatannya. Berarti A ya. Nah, oke. Cuman di sini kalau tadi kan Ibu nggak ubah karena kan tadi kan sama ya, ada kilometer, ada jam, di sini juga ada jam. Cuman kalau di sini harus diubah, kenapa? Karena di sini pakai jam, di sini pakainya detik. Jadi harus diubah, harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa dihitung, ya. Yang diubah yang mana? Yang ini. Yang kilometer per jamnya kita akan ubah menjadi meter per second. Ya, biar nanti bisa sama kayak gini. Oke. Kita ubah, berarti bagaimana caranya menjadi meter per second. Nah, ini sama nih. Di sini 36 dikali kilometer ke meter. Tadi 1000 ya, udah hafal banget pastinya. Kemudian dari jam ke detik berarti 3600. Sebenarnya ini gampang aja, kita coret aja. 36 bagi 36 ya kan, 1. Nolnya coret. Ya kan, berarti 1 kali 10 ya 10. Hasilnya 10 meter per second. Nah, udah ketemu V-nya, baru kita masuk ke A-nya. Nah, ini percepatan ya. Ada V sama T, berarti pakai rumus percepatan yang V dibagi T. V-nya 10, T-nya 4. 10 bagi 4 berarti 2,5 meter per second persegi. Selesai. Masih ada satu soal lagi sih. Belum selesai ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Sepeda motor bergerak dengan percepatan 2 meter per second persegi. Massa sepeda motor 120 kg.
Gaya yang dihasilkan sepeda motor tersebut adalah berapa Newton? Nah, di sini ada percepatan 2 meter per sekon persegi. Kemudian ada masanya yaitu 120 kg. Yang ditanya adalah gaya, ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Percepatannya 2 meter per sekon persegi. Kemudian masanya adalah 120 kg. Ya, kemudian ditanya adalah gaya. Ada M, ada A, ini satunya ada benar ya. Masa 120 kg, percepatannya meter per sekon persegi. Ya kan, berarti nggak perlu diubah karena udah sesuai dengan satuan internasional. Nah, langsung aja masuk ke rumus. F sama dengan M dikali A. Masanya 120 dikali percepatannya 2. Berarti hasilnya adalah 240. Jangan lupa satuan dari gaya adalah Newton. Oke, baik, sudah selesai semua soal-soal, bentuk soal dari gerak pada benda. Jangan lupa dicatat, dipelajari, ya, agar nanti pada saat ada soal-soal yang bentuknya sama, itu mudah dipahami dan mudah dipelajari kembali. Oke, terima kasih. Semoga menjadi berkah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.